Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, serta yang terhormat kepada Ibu Cica, selaku dosen dari mata kuliah Gizi Komunitas. Nah, kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari laporan program intervensi gizi kurang di Kelurahan Nambojaya, Kota Tangerang. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nurul Hetwasna, beserta teman saya ada Nyimas Amania Afifah, dan juga ada Adinda Fitri Amir, Dena Oktavia, dan juga M. Rashid Al-Ashari. Kami dari kelompok 6, kelas 6G, Gizi Komunitas, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Adinda Fitri Amir. Kepadanya kami persilakan. Oke, untuk analisis situasi wilayah di sini di wilayah Kota Tangerang, khususnya di Nambojaya ini ada 3 masalah, yaitu masalah gizi kurang, gizi lebih, dan gizi buruk terhadap balita di Nambojaya Kota Tangerang. Tetapi untuk tingkat keparahan prevalensi yang paling tinggi ada di gizi kurang sebesar 9,59%, untuk yang terendah yaitu di gizi buruk ada 2,42%. Dan yang medium ada di gizi lebih, yang di tengah-tengah masalahnya itu 7,02%. Dan kita di sini intervensinya yang gizi kurang yang tingkat keparahannya 9,59%. Karena cut off point-nya itu ini dikatakan akut karena lebih dari sama dengan 5%. Penyebab timbulnya masalah gizi kurang ini karena pengetahuan ibu, sanitasi, lingkungan kurang memadai, serta ekonomi yang rendah. Untuk partisipasi analisis, pada balita, personnya balita, kategorinya sasaran, karakteristiknya tidak bisa mengambil keputusan sendiri, dan mudah tertarik dengan hal-hal yang baru. Interest, motivasi, dan attitude-nya, balita ini suka bermain dan mudah penasaran tentang hal-hal baru. Untuk strength dan weakness-nya, untuk strength-nya sangat mudah untuk dipengaruhi dan bergantung kepada orang tua, pengasuh, atau keluarga. Untuk weakness-nya tidak mampu memilah hal mana yang baik dan mana yang buruk, mudah takut, mudah menangis, serta sulit untuk diberitahu. Implication for the project-nya, sasaran untuk memperbaiki status gizi balita menjadi normal. Untuk person yang kedua, yaitu ada ibu balita, kategorinya pendukung dan penanggung jawab, karakteristiknya penyedia makanan di keluarga, pengetahuan tentang gizi yang rendah, dan pengambilan keputusan untuk sasaran. Interest, motivasi, serta attitude-nya mengharapkan sasaran kembali sehat, aktif, dan ceria. Untuk strength-nya, pengambilan keputusan untuk sasaran, penentuan makan yang akan dikonsumsi oleh keluarga, pihak yang paling dekat dengan sasaran. Untuk weakness-nya, pengetahuan tentang gizi yang kurang atau yang rendah. Implication for the project-nya, pendukung utama untuk memperbaiki status gizi balita menjadi normal. Di sini ada personnya, yaitu pengasuh, kategorinya yaitu pendukung, karakteristiknya yaitu mengasuh balita jika orang tua sedang sibuk, dan pengetahuan tentang gizi dan makanan yang rendah. Interest, motivasi, serta attitude-nya mengharapkan sasaran kembali sehat dan aktif ceria. Di sini strength-nya ada penentu makanan yang dikonsumsi sasaran, pihak yang paling dekat dengan sasaran, dan weakness-nya pengetahuan tentang gizi yang rendah, serta implication for the project-nya itu pendukung untuk membantu ibu balita. Di sini participation analysis yang sehabis pengasuh, yaitu ada keluarga, kategorinya pendukung, karakteristiknya pemberi motivasi dan dukungan bagi ibu balita. Interest, motivasi, dan attitude-nya mengharapkan sasaran kembali sehat, aktif, dan ceria. Strength-nya memberi informasi terkait pola asuh, weakness-nya tidak mampu mempengaruhi sasaran, serta implication for the project-nya pendukung yang memotivasi ibu balita. Bisa dilanjutkan oleh Dena. Baik, selanjutnya person itu mahasiswa kategori pelaksana program, terus karakteristiknya memiliki ilmu sedikit, mendalam terkait gizi dan kesehatan balita. Terus interest, motivasi dan attitude-nya itu menurut
Menurutnya, prevalensi gizi kurang pada balita membantu dalam pelayanan kesehatan. Strength dan weakness-nya itu, untuk strength-nya itu membantu mengatasi permasalahan kesehatan di masyarakat sekitar. Strength-nya itu memberikan informasi mengenai gizi dan makanan beserta kesehatannya. Weakness-nya itu ketidakpercayaan dari masyarakat. Implication for project-nya itu menjalankan dan mendukung keberhasilan program. Terus selanjutnya ada kader posyandu sebagai penanggung jawab. Terus karakteristiknya itu mendukung kegiatan yang dilaksanakan dan melaksanakan kegiatan. Interest, motivasi, dan attitude-nya itu meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan bagi masyarakat. Terus ada strength sama weakness-nya itu. Strength-nya itu memberi bantuan dan arahan untuk masyarakat. Masih strength-nya itu pendekatan terhadap ibu balita dan balita, lalu dapat mempengaruhi sasaran, dan weakness-nya itu kurangnya pengawasan terhadap ibu balita dan balita. Implication for project-nya itu koordinator kegiatan. Next, Adinda. Sudah terlihat. Terus, sudah, terima kasih. Ketua RT atau RW sebagai penanggung jawab, karakteristiknya itu mendukung kegiatan yang dilaksanakan dan mengawasi kegiatan yang dilaksanakan. Interest, motivasi, attitude itu meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan bagi masyarakat. Strength dan weakness-nya itu, strength-nya itu memberi bantuan dan arahan untuk masyarakat di tingkat RT atau RW. Weakness-nya itu pendekatan terhadap ibu balita dan balita yang kurang. Weakness-nya itu tidak mampu mempengaruhi sasaran. Implication for project-nya itu perizinan dan kerjasama melaksanakan kegiatan di tempat pelaksanaan. Dan selanjutnya itu lurah sebagai penanggung jawab, mendukung kegiatan yang dilaksanakan dan mengawasi kegiatan yang dilaksanakan. Terus interest, motivasi attitude-nya itu meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan bagi masyarakat. Strength dan weakness-nya itu, strength-nya itu memberi bantuan dan arahan untuk masyarakat di tingkat kelurahan. Weakness-nya itu pendekatan terhadap ibu balita dan balita yang kurang dan tidak mampu mempengaruhi sasaran. Implication for the project-nya itu perizinan untuk melaksanakan kegiatan di tempat pelaksanaan. Baik, selanjutnya ada tabel untuk ada problem 3. Terdapat krisis politik atau ekonomi dan sosial yang dapat menyebabkan tingkat kemiskinan atau pendapatan rendah. Dilihat dari prevalensi penduduk miskin di Kota Tangerang 5,22%. Data dari BPS Kota Tangerang 2018. Nah, dari tingkat kemiskinan atau pendapatan rendah dapat menyebabkan yang pertama, kurangnya ketersediaan dan keberagaman pangan di rumah tangga. Ini dapat dilihat dari prevalensi 2,17% di Provinsi Banten menurut Indonesia Ketahanan Pangan dan Gizi 2019. Yang kedua, dapat menyebabkan kurangnya pola asuh anak, ASI dan MPASI. Dilihat dari prevalensi pola asuh anak rendah sebesar 51%. Selanjutnya dapat menyebabkan kurangnya pengetahuan atau perilaku asuh anak, yaitu imunisasi, yang dilihat prevalensinya kurang dari pengetahuan perilaku imunisasi, yaitu 19,20% dari Nur Hidayat 2018. Nah, dari kurangnya ketersediaan dan keberagaman pangan di rumah tangga dapat menyebabkan
rendahnya asupan makan, ASI dan MPASI, serta kurangnya pola asuh anak ASI MPASI dapat menyebabkan rendahnya asupan makan, ASI dan MPASI. Dari kurangnya pengetahuan atau perilaku asuh anak, yaitu imunisasi, dan sulitnya akses kesehatan lingkungan, higienis, dan sanitasi dapat menyebabkan tingginya penyakit infeksi. Dari rendahnya asupan makan, ASI, MPASI, dan tingginya penyakit infeksi dapat menyebabkan tingginya prevalensi gizi kurang di Kota Tangerang, Nambu Jaya. Dilihat dari prevalensi gizi kurang balita 9,59%, yang mana termasuk akut menurut Riskesdas 2018. Next. Selanjutnya ada objektif 3. Objektif 3 yang pertama itu tidak terjadinya krisis politik, ekonomi, sosial. Jika tidak terjadinya krisis politik, ekonomi, dan sosial, dapat tidak menyebabkan tingkat pendapatan keluarga meningkat. Jika tingkat pendapatan keluarga meningkat, akan meningkatnya ketersediaan dan keberagaman macam pangan rumah tangga, dan meningkatnya pengetahuan perilaku ibu dalam hal mengasuh anak dan imunisasi, serta mudahnya pelayanan akses kesehatan lingkungan, ketersediaannya akses air bersih dan higienis sanitasi. Dari ketiga tersebut, jika dapat meningkatnya asupan makan, ASI, MPASI, dan tersebut dilihat dari target proporsi IMD 50%. Jika meningkatnya asupan makan dapat menyebabkan menurunnya angka prevalensi gizi kurang hingga 5% di Kota Tangerang. Dilihat dari menurut WHO, Kota Tangerang 5% termasuk kategori medium. Next. Prioritas masalah dari kriteria dan bobot penilaian tabel tersebut ada apa masalahnya, yaitu gizi kurang, gizi lebih, gizi buruk. Dilihat dari besar masalah yaitu 9. Dari gizi kurang ini 8 kali 9 yaitu 72, dan gizi lebih totalnya 54, gizi buruk 45. Angka dari kegawatannya dari gizi kurang ini 56, gizi lebih 32, gizi buruk 32. Untuk biayanya dari gizi kurang 42, di gizi lebih 28, gizi buruk 28. Untuk angka kemudahannya dari gizi kurang 28, gizi lebih 28, gizi buruk 35. Dari nilai total tersebut, gizi kurang memperoleh nilai total 198, gizi lebih nilai totalnya 142, gizi buruk nilai totalnya 140. Dengan urutan prioritas masalah yaitu gizi kurang urutan nomor 1, gizi lebih urutan nomor 2, gizi buruk urutan nomor 3. Oke, selanjutnya. Adin. Oke, yang pertama yaitu Hipopok, penyuluhan pedoman gizi seimbang balita kepada ibu balita di Kota Tangerang, Kelurahan Nambu Jaya, dengan input personil langsungnya itu mahasiswa, personil pendukungnya itu ada lurah, ketua RT RW dan kader. Alat bahan yang digunakan yaitu leaflet, poster, Google Form. Jumlah dananya nggak ada, lalu sumbernya itu mahasiswa, lokasinya di aplikasi Zoom Meeting. Lalu untuk proses, untuk persiapannya itu berkoordinasi dengan kader, mengundang masyarakat Kelurahan Nambu Jaya, menyiapkan tempat lokasi kegiatan diselenggarakan. Lalu untuk pelaksanaannya itu yang pertama memperkenalkan diri dalam kegiatan, menyampaikan tujuan kegiatan, lalu melakukan diskusi kegiatan. Lalu untuk motifnya itu absensi kehadiran peserta serta pengetahuan sasaran mengalami peningkatan. Lalu untuk outputnya itu yang pertama 70% kehadiran peserta dalam kegiatan, hasil post-test mencapai 70% dan 70% pengetahuan sasaran mengenai gizi seimbang meningkat. Lalu untuk outcome-nya, ibu balita menjadi lebih selektif dalam pemberian makan pada balita, asupan balita membaik, serta keberagaman pangan pada makanan balita.
Selanjutnya, Hipopok untuk teknologi tepat guna pangan kreatif di masa pandemi COVID-19. Untuk inputnya, personil langsung mahasiswa, personil pendukungnya itu ada lurah, ketua RT RW, kader. Alat bahan yang digunakan ada leaflet, poster, video, sama Google Form. Sumbernya itu dari mahasiswa, lokasinya itu aplikasi Zoom Meeting. Untuk persiapannya itu yang pertama berkoordinasi dengan kader, mengundang masyarakat Kelurahan Amu Jaya, dan menyiapkan tempat lokasi kegiatan diselenggarakan. Untuk pelaksanaannya, yang pertama memperkenalkan diri di dalam kegiatan, menyampaikan tujuan kegiatan, melakukan diskusi kegiatan, dan terakhir implementasi kegiatan bersama peserta. Untuk motifnya itu absensi kehadiran peserta dan keterampilan sasaran mengalami peningkatan. Untuk outputnya 70% kehadiran peserta dalam kegiatan serta 70% keterampilan sasaran mengenai gizi seimbang meningkat. Untuk outcome-nya, ibu balita menjadi lebih selektif dalam pemberian makan pada balita, asupan balita membaik, serta keberagaman pangan pada makanan balita. Selanjutnya, Project Planning Matrix. Untuk overall goal-nya itu meningkatkan asupan makan pada balita. Indikator of objektifnya itu persentase asupan makan pada balita memenuhi proporsi nasional yaitu 50%. Mean of verification itu pemantauan melalui situs WhatsApp. Important assumption-nya itu ketersediaan dan keberagaman pangan rumah tangga terendah. Untuk project purpose itu yang pertama peningkatan frekuensi makan, peningkatan keberagaman makan, dan terakhir peningkatan pengetahuan ibu balita terkait pola makan. Untuk indikator of objektifnya itu frekuensi makan 3 kali makan utama dan 2 kali selingan disesuaikan dengan usia balita. Makanan terdiri dari nasi, sayur, lauk pauk, dan buah, dan sekali makan. Meningkatkan pengetahuan ibu balita terkait pola makan sesuai mencapai 50%. Means of verification-nya itu pemantauan melalui situs WhatsApp dan important assumption-nya. Yang pertama, kekuatan daya ingat responden sehingga bisa menjadi bias, pengaruh lingkungan saat diselenggarakan wawancara, dan terakhir, terjadinya kesalahan dalam pengumpulan hasil data. Untuk resultnya itu, yang pertama frekuensi makan sesuai dengan usia balita, makanan balita beragam, dan pola makan yang tepat. Lalu untuk indikator of objektifnya itu ada frekuensi makan 3 kali makan utama dan 2 kali selingan sesuai dengan usia balita. Makanan terdiri dari nasi, sayur, lauk pauk, buah, dan sekali makan, dan meningkatkan pengetahuan ibu balita terkait pola makan yang sesuai mencapai 70%. Untuk means of verification-nya itu pemantauan melalui WhatsApp. Lalu important assumption-nya itu kekuatan daya ingat responden sehingga menjadi bias, pengaruh lingkungan saat diselenggarakan wawancara, dan terjadinya kesalahan dalam pengumpulan data. Untuk aktivitasnya itu penyuluhan pedoman gizi seimbang balita kepada ibu balita, dan teknologi tepat guna pangan kreatif di masa pandemi COVID-19. Untuk inputnya itu sumber daya manusia itu dari mahasiswa, sarana yang digunakan leaflet, poster, video, Google Form. Untuk outputnya itu 75% pengetahuan ibu balita meningkat, 75% keterampilan ibu balita meningkat, dan 70% kehadiran peserta di kegiatan. Lalu untuk means of verification itu masyarakat mendengarkan dan memperhatikan diskusi dengan seksama, ibu balita menghadiri kegiatan, mendengarkan dan memperhatikan materi yang disampaikan, serta ikut aktif sepanjang kegiatan berjalan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Nurul Hayatul Rahmah. Ya, terima kasih Nyimas. Selanjutnya itu ada monitoring evaluasi. Yang programnya yaitu pemberian edukasi pedoman gizi seimbang balita kepada ibu balita. Teknologi metodenya yaitu edukasi dengan frekuensi yang sehari. Untuk targetnya yaitu tingkat pengetahuan ibu balita terkait pedoman gizi seimbang balita meningkat. Nah, selanjutnya program kedua itu teknologi tepat guna pangan kreatif di masa pandemi COVID-19. Metodenya itu ada penayangan video, untuk frekuensinya itu 1 hari. Untuk targetnya itu keberagaman makanan balita meningkat. Lalu ada program pemantauan frekuensi makan balita, untuk metodenya upload foto makanan melalui status di WhatsApp. Lalu frekuensinya itu ada sehari. Untuk targetnya frekuensi makan balita dalam sehari yaitu 3 kali makanan utama dan 2 kali makanan selingan. Untuk evaluasi, di sini kita ada input dan output. Untuk input yaitu sumber daya manusia dilatih dalam pendekatan keluarga balita.
Yang kedua, ketersediaan waktu dan tempat belum bisa dilakukan secara maksimal dikarenakan terkendala COVID-19 dan juga dalam situasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Yang ketiga yaitu sarana dan prasarana yang ada di Posyandu, Kelurahan Nambojaya, Kota Tangerang, terbatas dalam kegiatan edukasi mengenai gizi. Untuk outputnya, yang pertama, indeks keluarga yang memiliki status gizi kurang, keluarga Nambojaya, Kota Tangerang sebesar 9,59% dari metode edukasi. Implementasi dan pemantauannya yang kami lakukan dari Mei hingga Juli 2021, walaupun pemantauannya secara daring atau online sangat sulit dan juga terbatas. Yang kedua itu mengoptimalkan waktu dan tempat yang ada sehingga pelaksanaan program dapat dilakukan secara efisien. Yang ketiga, Posyandu membuat jadwal dan target untuk melakukan kegiatan sehingga sarana dan prasarana dapat dipersiapkan jauh hari. Nah, berikut materi pertama yang disampaikan oleh Adinda Fitri Amir mengenai pola hidup sehat dengan gizi seimbang. Di sini kami menyampaikan pada saat pertemuan yang pertama dari masyarakatnya. Di sini Adinda menjelaskan mengenai gizi seimbang, lalu juga ada menjelaskan tentang 10 pedoman gizi seimbang, dan juga kami menjelaskan mengenai jika asupan gizi seimbang itu akan berpengaruh pada penyakit apa, yaitu gizi kurang. Di sana kita juga menjelaskan mengenai faktor, pengaruh, dampak, dan lain-lain hal mengenai gizi kurang. Lanjut. Ya, yang kedua itu kami ada materi implementasi isi piringku dan pangan fungsional. Di sini kami menjelaskan apa itu gizi seimbang, apa itu isi piringku, lalu juga kami menjelaskan mengenai pangan fungsional. Nah, di pangan fungsional ini kami juga menjelaskan nih bahan makanan di Indonesia yang dapat dimanfaatkan di sekitar kita itu bentuknya pangan fungsionalnya seperti apa, sehingga dapat dimanfaatkan dan juga bisa diimplementasikan kehidupan ibu-ibu balita untuk balitanya. Lanjut. Nah, di sini kami ada penayangan video, yaitu implementasi kreatif dari metode pangan fungsional tadi. Kami terapkan di bentuk video. Di sini kami membuat makanan, yaitu dari bahan dasar pisang, yang kami kreasikan atau kami bikin yang lebih menarik agar balita itu bisa tertarik nih untuk mengkonsumsi snack jajanan rumah yang sehat pastinya untuk balitanya. Lanjut. Ya, di sini salah satu contoh dari pemantauan frekuensi makan yang kami lakukan, yaitu oleh Ibu Dini ya. Oleh Ibu Dini, di sini Ibu Dini mengepost tiap dia makan anaknya, maksudnya anaknya di sini dari 3 makanan utama dan 2 makanan selingan. Di sini beliau mengupload jam 1 siang ya, pasti makan siang. Di sini makanan keluarga beliau ada semur, ada ayam teriyaki, dan juga ada sayur jamur, dan juga ada apel, ada susu juga, Ultramilk, dan sebagainya. Dan di sini kalau bisa kita lihat, ibunya sudah mengimplementasikan dari proteinnya, ada sayurannya juga, ada di sampingnya itu ada nasi ya, ada nasinya juga gitu. Jadi lengkap di sana. Lalu untuk snack makan siang, maksudnya snack sore, yaitu jam 14:06 di sini Ibu Dini mempersiapkan salad buah yang enak banget gitu untuk balitanya dan juga untuk beliau. Di sini juga menurut kami untuk snack makan sorenya ini cukup menarik ya untuk menggugah selera makan anaknya. Oke. Ya, sekian presentasi dari kami mengenai laporan program intervensi gizi kurang di Kelurahan Nambojaya, Kota Tangerang. Apabila terdapat kesalahan kata maupun kesalahan dalam penulisan kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi fasabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang kepada Ibu, Bapak, dan kakak-kakak sekalian. Karena sekarang sudah menunjukkan pukul 13:10, acara ini saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala muridu dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Selamat siang Ibu, Bapak, dan kakak-kakak. Apa kabar? Nah, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan dalam saat pandemi seperti ini kita harus senantiasa safety, jaga diri baik-baik agar dilindungi selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak dan kakak-kakak yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar kami yang berjudul Gizi Seimbang untuk Mengoptimalkan Kecerdasan Anak. Perkenankan kami selaku pelaksana dari mahasiswa gizi Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Rashid Al-Asari dalam acara ini sebagai MC. Baik, sebelumnya saya akan memaparkan rangkaian acara ini dengan rututan pertama yaitu opening ceremony, dilanjutkan dengan pengisian pretest, lalu pemaparan materi, yang terdapat ada 2 materi yang akan disampaikan, lalu sesi tanya jawab, kemudian pengisian post-test, dilanjutkan sesi dokumentasi, dan yang terakhir itu penutup. Baiklah, acara selanjutnya yaitu pengisian pretest. Pada Ibu dan Bapak dipersilakan untuk mengisi pretest yang sudah dikirimkan melalui room chat Zoom. Dimohon untuk Ibu, Bapak, dan kakak sekalian untuk mengisi pretest yang telah dikirimkan di room chat Zoom. Untuk pengisian pretest ini berikan waktu hingga pukul 13.18. Pada Ibu Bapak sekalian untuk mengisi tes yang tertera di chat Zoom. Ya baik, untuk pengisian pretest sudah berakhir waktunya. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang berjudul Pola Hidup Sehat dengan Gizi Seimbang yang akan disampaikan oleh rekan saya Adinda Fitri Amir, dan materi kedua yaitu implementasi isi piringku dan pangan fungsional oleh rekan saya Nurul Hayatul Hasna. Untuk Kak Adinda dipersilakan. Ya, terima kasih selaku MC. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Adinda Fitri Amir. Saya merupakan mahasiswi semester 6 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dan teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan hadir di acara Let's Talk About Nutribinar dengan tema gizi seimbang mengoptimalkan kecerdasan anak. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pola hidup sehat dengan gizi seimbang. Sebelumnya sudah makan siang apa nih ibu-ibu dan teman-teman di sini?
Apa ada yang belum makan siang? Semoga semua yang di sini dalam keadaan kenyang dan bahagia ya. Oke, lanjut. Tujuan pembahasan kali ini yaitu memahami betapa pentingnya pola hidup sehat dengan gizi seimbang. Nah, ibu-ibu dan teman-teman sekalian, kira-kira ada yang tahu nggak nih bahwa angka kekurangan gizi di Indonesia masih sangat tinggi pada tahun 2018. Status gizi buruk dan gizi kurang sebanyak 17,7% menurut riset kesehatan dasar pada tahun 2018. Nah, kekurangan gizi ini yaitu kondisi tubuh yang tidak tercukupi kebutuhan zat-zat bergizinya, karena zat ini yang dibutuhkan oleh tubuh dibagi menjadi dua, yaitu zat gizi makro, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, serat, dan air, serta zat gizi mikro, ada vitamin dan mineral. Karena kekurangan zat gizi ini mengakibatkan underweight atau berat badan kurang, stunting atau perawakan pendek, dan wasting atau kurus. Kira-kira hubungan makanan dan kesehatan itu apa sih? Nah, hubungan makanan dan kesehatan itu seperti yang kita ketahui bahwasannya tubuh manusia akan tumbuh karena adanya zat yang berasal dari makanan. Oleh sebab itu, untuk mencapai pertumbuhan yang optimal memerlukan makanan, karena manusia sehat memiliki tubuh yang dapat berfungsi dengan baik. Dalam jaringan-jaringan tubuh tersimpan cadangan zat gizi yang cukup untuk mempertahankan kesehatannya. Selain itu, pemenuhan gizi juga sangat penting untuk mencegah gizi kurang dan stunting. Nah, ada sedikit tips nih dari saya. Tips untuk pola hidup sehat gizi seimbang itu mengurangi makanan yang cepat saji dan wajib makan yang sehat, yaitu yang terdiri dari karbohidrat. Di karbohidrat ini ada nasi, protein hewan ini ada telur, protein nabati ini ada tahu, sayuran, dan buah-buahan, serta susu. Karena dapat membuat tubuh menjadi lebih energik dan lebih sehat. Nah, kira-kira di sini ibu-ibu pernah dengar gak sih istilah 4 sehat 5 sempurna? Pasti pernah dengar dong ya. Hal ini ternyata sudah diganti loh dengan 10 pesan gizi seimbang karena dianggap tidak relevan. Dari 4 sehat 5 sempurna sekarang menjadi 10 pesan gizi seimbang yang berisi tentang mengenai kebutuhan gizi dan pola hidup sehat. Nah, bisa dilihat di layar Zoom ibu-ibu dan teman-teman, ada 10 pedoman gizi seimbang. Yang pertama yaitu biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok, seperti yang tadi saya sebutkan, ada karbohidrat, ada protein ada hewani, itu bisa dari telur, bisa dari daging, bisa dari ikan, ada proteinnya nabati, bisa tahu dan tempe, bisa kacang-kacangan, sayuran banyak sekali ya, sayuran sekarang apa juga bisa dijadikan sayuran, buah, dan tentunya ada susu. Batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Batasi gula-gulaan, junk food natriumnya tinggi, dan makanan-makanan yang digoreng yang berlemak. Lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan yang ideal. Jadi lakukan aktivitas sehari-hari, jangan cuman mager-mageran aja gitu. Kita juga harus produktif nih sehari-harinya. Biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi seperti daging, kayak ikan, telur tuh proteinnya tinggi, bagus ibu-ibu. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Nah, apalagi di era pandemi COVID-19 ini, pasti kita kalau misalnya habis dari luar, kita harus mencuci tangan dong pakai sabun. Nah, jangan lupa itu di air mengalir, teman-teman. Nah, biasakan sarapan pagi juga, jangan dilewatin sarapan pagi, jangan dirapel makannya sama makan siang gitu. Apalagi kayak ya udah sarapan paginya dilupain gitu, ya udah makan siang aja gitu. Biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Dan banyak makan buah dan sayur nih. Setiap makan diusahakan ada porsi untuk buah dan sayur. Sayur diusahakan setara dengan porsi karbohidrat yaitu nasi. Biasakan membaca label pada kemasan pangan. Nah, jika ibu-ibu di sini dan teman-teman di sini membeli suatu makanan dari misalnya dari supermarket A, jangan lupa dibaca ingredients-nya, nutrition fact-nya. Di situ terdapat kalorinya berapa, proteinnya berapa, itu sangat penting. Syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Nah, biasanya sebelum makan ini kita harus mensyukuri karena makanan yang sudah diberikan oleh Allah hari ini itu sangat cukup untuk kita. Jangan lupa dengan salah satunya dengan berdoa gitu.
Boleh di-share screen yang bookletnya. Aku mau tahu juga nih, kalau akibat dampaknya apa kalau misalnya tidak menjalankan pola hidup sehat dengan gizi seimbang. Ya udah di-share screen nih sama kakaknya. Terima kasih. Oke nih, tadi kan aku udah ngejelasin tentang pola hidup sehat gizi seimbang, 10 pesan gizi seimbang itu kayak apa. Sekarang di sini aku mau jelasin juga nih, gimana sih penilaian tumbuh kembang gizi kurang pada balita gitu. Kita bisa mengukur si balita ini menggunakan tinggi badan di puskesmas terdekat atau di posyandu, berat badannya kita pantau setiap bulannya, lingkar kepalanya, lingkar lengan atasnya gitu. Nah, bisa di-scroll, Kak. Untuk status gizi balita ini biasanya ibu-ibu juga yang punya kartu KMS atau kartu KIA bisa dilihat itu ada kategori dan ambang status gizi anak berdasarkan menurut panjang badan atau indeks massa tubuh menurut umur. Itu ada batasan-batasannya jika anak gizi kurang gimana, jika anak gizi baik dan gizi kurang, gizi baik dan gizi kurang. Boleh di-scroll? Ya, di-scroll ke bawah. Oke. Untuk faktor penyebab gizi kurang pada balita itu apa sih? Nah, faktor penyebab gizi kurang pada balita ini karena faktornya pertama kurang konsumsi energi gitu. Karena kayak balita ini males makan kan? Karena dia itu aktivitasnya lagi gencar-gencarnya main, jadinya makan ya udah deh dilupain aja gitu. Kedua, penyakit infeksi. Si balita ini mempunyai penyakit infeksi. Yang ketiga, nanti akan dibahas nih sama sahabat saya yaitu Kanurul mengenai isi piringku di situ ada protein, karbohidrat itu dikupas sama Kanurul gitu. Boleh ke bawah? Sepertinya jaring. Ditunggu sebentar ya. Oke, silakan bukan materinya tentang implementasi situ. Oke, dilanjutkan oleh kamu. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu dan juga kakak-kakak maupun yang mewakili dari ibu balita ya di Kelurahan Namujaya. Kenal maka tak sayang, lebih baik saya perkenalkan diri secara individu. Perkenalkan, nama saya Nuratul Asna, saya biasa dipanggil Uul. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi Gizi dari angkatan 2018. Nah, di sini kan tadi sudah dijelaskan bersama teman saya, yaitu mengenai hidup sehat tentang gizi seimbang. Nah, di sini sebelumnya saya ingin mengulik lagi nih, mungkin tadi kan sudah dijelaskan nih sama Kak Adin, menjelaskan tentang faktor apa saja yang menyebabkan kita bisa, kalau misalnya gizi seimbang kita tidak terpenuhi, akan mengakibatkan yang namanya gizi kurang. Nah, caranya gimana nih supaya gejala dari gizi kurang ini maupun penyakit dari gizi kurang bisa ibu sekalian. Nah, kita bisa menggunakan yaitu dengan yaitu pedoman gizi seimbang. Nah, sebenarnya gizi seimbang itu apa sih? Gizi seimbang adalah susunan asupan sehari-hari yang jenis dan jumlah zat gizinya sesuai sama kebutuhan tubuh. Nah, jadi di sini zat gizi seimbang itu terbagi menjadi dua nih, ibu-ibu, yaitu ada zat gizi makro maupun zat gizi mikro. Mungkin kayak sih zat gizi mikro apa zat gizi makro gitu kan? Mungkin jarang terdengar di telinga ibu-ibu sekalian ya. Jadi kalau misalnya zat gizi makro itu terdiri dari ada karbohidrat, ada protein, dan juga mineral, dan juga ada vitamin.
Nah, di sini bisa saya jelaskan nih, di dalam pedoman gizi seimbang itu terdapat ada 3 komponen penting. Yaitu yang pertama ada zat tenaga, pembangun, melakukan aktivitas fisik pastinya. Pada saat kita berolahraga atau melakukan aktivitas sehari-hari, nah kita perlu nih asupan dari zat energi ini, zat tenaga ini. Ini didapatkan dari mana? Yaitu didapatkan dari karbohidrat. Karbohidrat ada apa aja sih? Karbohidrat itu ada nasi, ada mie, ada roti, dan lain-lain hal. Ada ubi juga, ada jagung ya. Terus untuk zat pembangunnya apa nih Kak? Gitu kan? Kalau untuk zat pembangun itu adalah memelihara dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalau misalnya ada jaringan tubuh kita yang rusak di dalam tubuh, itu bisa diperbaiki nih oleh si zat pembangun ini. Nah, ini didapatkan dari mana nih si zat pembangun ini? Ya, bisa didapatkan dari protein. Bisa dari ikan, bisa dari ayam, bisa dari tempe, bisa dari tahu, bisa dari kacang-kacangan, dan lain-lain. Nah, terus ada yang ketiga, yaitu zat pengatur. Nah, zat pengatur ini berfungsi untuk apa? Yaitu berfungsi untuk mengatur keseimbangan air, juga sebagai menyaring dan membentuk kekebalan sebagai penangkal baru fungsi saraf juga dan otak gitu. Nah, ini didapatkan dari mana sih gitu? Bisa didapatkan dari buah-buahan dan juga bisa dari sayuran, dan juga di zat pengatur ini protein juga masuk di dalamnya. Kalau misalnya buah-buahan apa saja, yang penting itu alami ya, tidak dicampur sama gula, tidak dicampur sama bahan-bahan lain, karena kan kita seperti yang kita tahu, kalau makanan yang benar-benar sehat itu yang benar-benar kita makan secara langsung gitu, seperti buah ya maksudnya yang tidak diolah. Tapi kalau misal kayak sayuran pasti butuh pengolahan. Nah, sayurnya apa aja? Ada bayam, ada kangkung, ada pakcoy, ada brokoli, dan lain-lain. Jadi banyak ya ibu-ibu. Jadi kita jangan, di rumah nggak ada makanan. Padahal sebenarnya kita yang tidak terlalu mengeksplor tentang bahan makanan yang ada di sekitar kita. Cobalah cicipin sayuran maupun protein hewani yang ada di sekitar kita. Bisa udang, bisa ayam, bisa banyak ya. Jadinya kita bisa beraneka ragam dalam setiap hari makanan yang kita konsumsi. Nah, lalu lanjut nih, isi piringku. Mungkin bisa di slide yang satunya kayak lebih gede, mungkin bisa dilihat di sini. Oke, bisa di zoom. Udah di zoom? Oke. Ya, oke. Isi piringku. Jadi tadi yang udah dijelaskan sama teman aku ya, tadi di awal, bahwa dalam satu kali makan itu kita memerlukan adanya pemenuhan di dalam isi piringku. Itu terdiri dari apa aja? Yaitu terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran, dan juga buah-buahan. Nah, ternyata di dalam isi piringku itu mempunyai takarannya masing-masing. Nah, ini perlu kita ketahui nih, supaya makanan kita dalam satu kali makan itu memenuhi gizi seimbang. Nah, di sini saya jelasin terlebih dahulu. Tadi kan saya jelasin nih mengenai makanan pokok. Nah, makanan pokok itu kalau di dalam satu piring makan, itu dia berjumlah 2/3 dari perbagian. Bisa diperhatikan gambar yang warna di dalam piring, yang warna ungu. Nah, itu merupakan takaran dalam satu kali makan di makanan pokoknya. Nah, ini karbohidrat ini tadi yang sudah saya jelaskan sebagai sumber tenaga ya, ibu-ibu ya, tenaga utama untuk beraktivitas. Sumbernya tadi bisa didapatkan dari nasi, dan juga bisa kentang, bisa ubi, bisa mie, bisa jagung, bisa roti. Nah, di sini bisa dijelaskan di bawah contoh makanan siang, kurang lebih dari 700 kilokalori, makan siang ya, ini contohnya. Di sini ada makanan pokok, bisa nasi dan penukarnya, tadi seperti kentang, ubi, dan lain-lain. Nah, itu dalam 150 gram. Mungkin berapa sih 150 gram? Kayak, masa kita harus nimbang dulu sih, Kak? Gitu kan, nggak mungkin. Kan kayak nggak ada timbangan gitu di rumah. Boleh kita takar sama 3 centong nasi. Mungkin di rumah ada yang pakai centong nasi rice cooker, ada yang pakai centong nasi dari kayu maupun besi. Nah, itu disesuaikan lagi, beda lagi ya. Jadinya, kalau misalnya kita pakai centong rice cooker, biasanya kan di rumah kan pakai centong dari rice cooker ya. Nah, itu bisa 3 centong nasi memenuhi 150 gram. Nah, lanjut ada 3 buah sedang, yaitu 3 buah sedang kantong.
kentang maksudnya, yaitu 300 gram. Nah, itu bisa ditakarkan seperti itu. Lanjut, ada 1,5 gelas mie kering. Kalau misalnya kita pengen makan mie nih, gitu kan. Kita kalau makan mie, jangan hanya mie aja. Jadi ada lagi nih runtutannya di bawah. Kalau kita makannya, ya udah makan mie aja gitu. Tapi lebih baik dipenuhi lagi sama yang lain-lain gitu. Jadi kalau dalam satu isi piringku, kalau kita pengennya makan mie, yaitu 1,5 gelas. Nah, lanjut di sini ada lauk pauk. Nah, kalau untuk lauk pauk, ini berisi 1/3 bagian dari setengah piring yang merupakan sumber protein ya, tadi baik hewani maupun nabati. Bisa dilihat di sini yang gambarnya warna coklat di atas piring itu. Nah, kita memporsinya seperti itu ya, ibu-ibu dan bapak-bapak dan teman-teman sekalian di sini. Jadi jangan sampai nih banyakkan lauk daripada nasi gitu. Kan biasanya kita seperti itu ya, kayak ya udahlah nasinya seiprit aja gitu. Padahal di sini ada takarannya tersendiri bahwa lauk pauk itu diisinya itu 1/3 dari piring. Nah, lauk pauk itu ada 2, tadi yang sudah aku jelasin di awal, ada hewani dan juga ada nabati. Kalau hewani itu dalam satu takaran yaitu 75 gram. Itu bisa contohnya ada ikan kembung. Kalau misalnya kita pakai ikan kembung nih, itu takarannya satuan penukarnya itu 2 potong sedang ya. Ada 2 potong sedang ayam, terus tanpa kulit itu 80 gram, dan juga ada 1 butir telur ayam, itu ukuran besarnya yaitu 55 gram, dan juga ada 2 potong daging sapi sedang yaitu 70 gram. Nah, itu takarannya ya. Kalau misalnya nggak tahu per gram-gramnya, bisa kita pakai 2 potong kayak gitu. Nah, lanjut ada lauk nabati. Nah, lauk nabati itu pasti kita tahu ya, ada tempe, ada tahu, ada tofu. Nah, kalau misalnya untuk tahu itu ada 2 potong sedang, sama ya, sama kayak tempe juga, yaitu 50 gram. Maaf, kalau untuk tahu 100 gram, kalau untuk tempe itu 50 gram. Nah, lanjut, ada sayuran. Nah, sayuran ini mungkin banyak yang salah menafsirkan ya. Sayuran itu malahan lebih sedikit biasanya dari lauk nabati gitu, lauk nabati maupun lauk hewani. Padahal sayuran itu takarannya harus sama makanan pokok. Kok gitu ya, kayak gitu. Ya memang harus seperti itu. Dalam satu kali makan seharusnya kita harus memenuhi 1 mangkok sedang. Nah, biasanya kan kayak ya udahlah yang penting makan sayur 1 sendok makan malah. Nah, jangan menakarnya seperti itu lagi ya. Apalagi pada balita. Balita itu biasanya pemenuhan makanannya pun harus diporsir kembali. Biasanya kan ibu-ibu kayak ya udahlah males masak sayur gitu. Ya udah makan ayam goreng aja pakai nasi, pakai kecap. Nah, kalau setelah kita lihat di sini, apakah pemenuhan zat isi piringku dalam zat gizi seimbang, apakah itu terpenuhi? Tentu tidak ya, karena itu kurang. Vitamin yang nggak ada, terus sayuran yang nggak ada, lauk pauknya pun kurang gitu. Jadinya perlu diperhatikan kembali, apalagi khususnya pada balita, supaya bisa mencegah yang namanya malnutrisi pada balita. Nah, sayuran itu kalau misalnya sesuai takarannya tadi sudah dijelaskan 1 mangkok sedang yaitu 150 gram. Di sini juga ada buah. Nah, kalau buah dalam 1 kali makan juga itu takarannya 150 gram. Contohnya itu pepaya. Kalau misalnya untuk potongannya ada 2 potong sedang. Kalau untuk buah jeruk itu 2 buah yaitu 110 gram. Kalau misalnya jeruknya udah gede, udah ukurannya udah gede, ya udah 1 buah aja nggak apa-apa. Lalu ada 1 buah kecil pisang Ambon, itu 50 gram. Biasanya ibu-ibu suka di Indomaret ya ada pisang Sunbright. Nah, itu takarannya udah pas banget dalam 1 kali makan. Oke. Lanjut lagi yang poster selanjutnya yang tadi yang di awal. Ya. Nah, di sini saya menjelaskan terlebih dahulu tentang pangan fungsional. Mungkin di sini ibu-ibu kayak, apa sih pangan fungsional ya, kayak gitu kan. Nah, di pangan fungsional ini kita bisa nih menaruh di dalam gizi seimbang ini bahan makanannya. Nah, jadi pangan fungsional itu kalau di dalam dunia gizi dikenal juga sama nutrisiotikal. Nah, yaitu makanan yang berpotensi memberi manfaat kesehatan melampaui nilai gizi dasarnya. Jadi dia benar-benar alami tanpa ada campur tangan dari bahan-bahan makanan lain gitu. Nah, di pangan fungsional ini dia terbagi menjadi 2 nih, ada pangan fungsional yang original, ada pangan fungsional yang modifikasi. Nah, kalau pangan fungsional yang biasa, yaitu yang pada
yang tidak ada campurannya, yaitu manfaat dalam mengoptimalkan kesehatan tubuh dan menurunkan resiko terserangnya penyakit dari manfaatnya ya. Nah, contohnya apa sih Kak dari pangan fungsional ini? Contohnya itu ada buah-buah ya, seperti ada kiwi, ada pir, ada apel, ada pisang, dan juga ada jeruk. Terus kalau sayuran itu ada brokoli, ada kembang kol, ada bayam, dan juga ada kangkung. Terus kalau makanan lautnya itu ada ikan salmon, ada ikan sarden, dan juga ada ikan teri. Kalau untuk proteinnya itu ada tempe, ada tahu ya. Nah, kalau untuk makanan fungsional modifikasi ini itu ada susu, ada yogurt, juga ada jus, ada roti, terus ada sereal. Nah, kalau susu kan kita tahu ya, itu kaya akan kalsium, kalau yogurt itu diperkaya akan vitamin D, dan kalau susu kemasan, biasanya kan balita suka ya, susu kemasan itu tidak apa kalau misalnya dikonsumsi, tapi sesuai sama takaran, jangan misalnya dalam satu hari 5 kotak, jangan seperti itu bisa menyebabkan obesitas pada anak. Bisa 2 kotak dalam sehari itu cukup, seperti makan seperti pada saat sarapan pagi atau misalnya pada saat sebelum tidur itu boleh. Nah, lanjut untuk manfaatnya apa sih Kak yang kita dapatkan kalau misalnya kita mengkonsumsi pangan fungsional, yaitu yang pertama mencegah kekurangan nutrisi. Seperti tadi yang dijelaskan di awal bahwa kalau misalnya asupan gizi kita kurang, itu akan menyebabkan malnutrisi pada anak. Kalau misalnya tidak terpantau pertumbuhan dan perkembangannya juga, maka caranya seperti apa? Yang tadi kita harus memenuhi porsi satu kali makan pada balita maupun pada anak-anak kita. Karena kan kita tidak mau nih anak kita di masa depan nantinya atau cara pola pikirnya yang kurang atau perkembangan dan pertumbuhan yang kurang itu didasari dari kurangnya pemantauan dalam pemberian makan pada anak serta pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi diharapkan di sini dapat dipantau, apalagi kan di sini tengah pandemi yang menyebabkan pangan dalam rumah tangga itu juga kurang ya. Jadinya bisa dimanfaatkan nih pangan fungsional yang ada di sekitar kita dalam memenuhi gizi seimbang pada anak. Nah, lanjut ada melindungi diri dari penyakit. Pastinya, jadi anak-anak tidak gampang sakit, terus juga tidak terinfeksi penyakit seperti diare atau ISPA. Lalu lanjut mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak. Tadi sudah saya jelaskan di awal, kalau misalnya kita memberikan pangan fungsional, juga memberikan makanan yang bergizi, yaitu dari karbohidrat, protein, dan lemak, maka mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi lebih meningkat gitu ya. Lalu juga ada kaya akan kandungan omega 3 tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Adin ya di awal tadi. Nah, jadi dapat diperhatikan di sini ibu-ibu kalau misalnya saya ingatkan kembali lagi untuk memperhatikan pola makan setelah pemberian makan pada anak, karena tadi sudah dijelaskan bahwa dampaknya sangat bisa sangat memprihatinkan pada anaknya kalau misalnya tidak dipantau secara terpenuhi. Nah, di sini kita ada video yang kita buat nih buat ibu-ibu mungkin pengen berkreasi dari pangan fungsional yang bisa dimanfaatkan buat makanan apa saja buat si kecil, gitu ya. Mungkin ibu-ibu udah banyak mengenal ya makanan ini, tapi lebih baiknya kita buat sendiri di rumah gitu kan. Nah, di sini kita ada videonya, yaitu makanan atau buah dari lokal itu dari Indonesia, itu pisang gitu. Bisa ditampilkan videonya Kak? Menyaksikan. Ini aku akan bikin sate pisang ala taichan goreng. Nah, ini aku bikin sendiri, mirip-mirip lah ya. Dan ini beneran enak banget. Si pisangnya itu lembut dan luarnya itu crunchy. Nah, kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya ya. Bahan-bahannya di sini aku ada pisang. Ini aku pakai pisang susu. Kalian juga bisa pakai pisang tanduk atau pisang raja. Aku saranin pakai pisang yang untuk digoreng ya. Lalu di sini ada tusuk sate, opo maltin, tepung panir. Lalu di sini aku ada air ditambah terigu untuk bahan basahnya. Ini teksturnya cair ya. Dan ada terigu. Nah, bikinnya gampang banget.
tinggal kita celupin dulu ke adonan yang kering. Ini terigu aja ya, nggak usah pakai apa-apa. Lalu masukkan ke adonan yang basah. Gulingkan ke tepung panir. Tekan-tekan ya, biar si tepung panirnya itu nempel ke pisangnya. Nah, kayak gini lakuin sampai semuanya selesai ya. Nah, ini sekarang akan aku simpan di dalam kulkas kurang lebih 1 jam biar si tepung panirnya benar-benar nempel. Ini udah aku keluarin dari kulkas dan sekarang siap buat aku goreng. Ini aku pakai apinya sedang cenderung ke kecil dan kita ngegorengnya nggak usah lama-lama ya. Nah, ini udah matang, akan aku angkat dan tiriskan. Nah, sekarang aku akan pasang tusuk satenya. Dan selagi hangat, aku olesin Ovomaltine ya. Ini oleskan Ovomaltine ke seluruh bagian dari pisangnya ya. Oke, ya, jadi sudah diperhatikan ya tadi tutorialnya. Mungkin ya memang makanan yang terkenal juga mungkin di sini ya para ibu-ibu dan kakak-kakak sekalian. Jadi bisa dipraktekkan nih di rumah, bisa buat kreasi sekecil, juga bisa buat makanan sendiri, dikonsumsi sendiri juga nggak apa-apa. Nah, ini manfaatnya kita kan homemade nih, jadinya kita tahu nih makanan apa aja, bahan makanan apa aja yang masuk nih ke dalam apa yang kita makan ya. Jadinya lebih baik kita meminimalisir, apalagi kan ini kan lagi pandemi ya, kita lebih baik kita berkreasi di rumah, bikin makanan yang enak, juganya pasti yang unik juga, dan juga kekinian buat si kecil dan juga buat kakak-kakak dan ibu-ibu sekalian yang ada di sini. Oke, mungkin sekian dari saya penjelasan mengenai gizi seimbang dan juga mengenai pangan fungsional. Bisa saya kembalikan kepada MC. Ya, baik. Terima kasih kepada Kak Adinda dan Kak Uu yang telah memaparkan materi. Bagaimana nih, Ibu, Bapak-Bapak, teman-teman setelah pemaparan oleh Kak Adinda dan Kak Nurul? Sangat menarik ya dan bermanfaat untuk kita semua. Menarik banget. Ya, makasih. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab. Dipersilakan kepada Ibu dan Bapak atau teman-teman sekalian, bila ada yang mau ditanyakan. Untuk sesi tanya-jawab ini kami beri untuk 2 penanya saja. Saya mau nanya, Mas. Ya, silakan. Tadi kan di PowerPoint-nya Kak Adin kan yang tentang faktor penyebab gizi kurang pada balita. Nah, di situ kan ada salah satunya itu penyakit infeksi. Kalau boleh tahu contoh dari penyakit infeksinya itu apa ya? Terima kasih. Oh ya, baik. Terima kasih. Oke, baik. Saya izin menjawab pertanyaannya Dini dulu ya, karena itu menyangkut PowerPoint yang penyakit infeksi, bukan ya Dini? Maksudnya poster. Maaf. Jadi contoh penyakit infeksinya itu infeksi. Jadi gini, penyakit infeksi itu berkaitan dengan status gizi yang kurang atau yang rendah. Nah, hubungan kekurangan gizi dengan penyakit infeksi ini melalui mekanisme pertahanan tubuh, di mana balita yang mengalami kekurangan gizi dengan asupan energi dan protein yang rendah, maka kemampuan tubuh untuk membentuk proteinnya berkurang. Nah, jadi tubuh akan rawan terhadap serangan infeksi karena terganggunya pembentukan kekebalan tubuh. Nah, penyakit infeksi ini infeksi saluran pernapasan atas. Apa sih infeksi saluran pernapasan atas itu?
Jadi suatu tanda dan gejala akut akibat infeksi yang terjadi di setiap bagian saluran pernapasan dan berlangsung itu tidak lebih dari 14 hari. Yang termasuk infeksi saluran pernapasan itu ada influenza, ada campak, bronkitis akut, dan pneumonia gitu. Jadi infeksi saluran pernapasan ini juga salah satu penyebab utama dari tingginya angka kematian dan angka kesakitan pada balita dan bayi di Indonesia gitu, Ibu Dini. Terima kasih sudah membantu. Baik, terima kasih. Saya mau bertanya silakan. sebentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya, contoh dari bahan makanan fungsional itu seperti apa? Kan biasanya kalau ibu-ibu itu carinya yang murah-murah ya, cari yang murah tapi kualitasnya bagus gitu. Contoh bahan fungsional yang murah tapi gizinya bagus itu contohnya seperti apa? Mohon penjelasannya, terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan pada Uul. Tahu Ya, jawab. Oke, mungkin nanti bisa ditambahkan sama Kak Adinda ya. Ya, silakan. Oke, jadi contoh bahan makanan fungsional yang murah tadi pisang. Pisang ya. Jadi pisang itu salah satunya ya itu sayuran buahnya dulu pisang. Karena pisang itu kan dia musim terus ya. Jadi itu murah juga. Satu sisirnya bisa 8.000, itu bisa dapat banyak. Tapi kalau pisang sunrise satunya itu bisa 10.000 ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan Bu, si pisang ini gitu, bisa dikreasikan tadi seperti makanan yang sudah di video tadi, bisa dibikin banyak ya makanan kreasi-kreasi pisang, bisa dicari juga menunya di Google gitu kan, apa nih kreasi pisang yang baik buat anak seperti apa. Bisa juga dibikin yogurt pisang juga bisa dikreasikan seperti itu. Juga ada apel, mungkin apel kayak mahal banget ya, udah jeruk juga boleh. Terus juga ada tempe, bisa dibikin nugget tempe. Gitu. Tempe juga ada. Tempe itu, bentar ya. Bisa dibikin nugget tempe. Nugget itu bukan cuman ayam. Jadi olahan dari tempe pun bisa dibikin nugget. Tinggal ditambahin dengan tepung terigu dicairkan dan ditambahkan dengan tepung panir. Jadi tempenya itu kita pulenin dulu seperti kayak nugget gitu. Jadi fungsional tempe itu jadi berbentuk kayak nugget. Gitu. Jadi buat anak-anak jadi suka gitu, padahal itu tempe gitu. Ya, kalau untuk sayurannya pun tadi yang sudah dijelaskan ada bayam, ada kangkung, ada brokoli. Bayam kan seikat 4.000 ya ibu-ibu ya, 4.000, 5.000-an seperti itu. Itu bisa dikasih itu buat anaknya. Juga ada makanan lautnya, ada ikan sarden, ada ikan teri. Nah, itu juga masuk ke pangan fungsional. Seperti itu, Ibu. Gimana kepada Ibu Neni? Sudah jelas, terima kasih penjelasannya. Nanti saya akan coba. Oke. Bagus Bu, mantap. Udah saya lanjut ya untuk acara selanjutnya itu kan pengisian postes. Nah untuk link pengisian postes tertera juga di room chat Zoom. Silakan untuk Bapak, Ibu dan teman-teman untuk mengisi postes yang sudah tertera di room chat Zoom-nya. Untuk pengisian postes, saya berikan waktu hingga pukul 14.12. Pada Bapak Ibu dimohon ya untuk mengisi postes yang telah dikirimkan melalui room chat Zoom.
Oke, baiklah, karena untuk pengisian post-test sudah berakhir, sudah melewati pukul 14.12. Selanjutnya itu yaitu sesi untuk dokumentasi. Kepada Bapak, Ibu, dan kakak-kakak sekalian diharapkan untuk menyalakan kameranya. Untuk yang belum mengaktifkan kameranya, dimohon untuk mengaktifkan terlebih dahulu. Karena untuk sesi dokumentasi. Untuk Kak Dena dipersilakan. Oke. Kak Dena mungkin bisa diababain, Kak. Untuk yang share screen nanti Kak Nyimas ya. Oke, ini kita mulai ya buat slide pertama nih. Yuk, 1, 2, 3. Nah, selanjutnya di slide kedua, 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih Kak Nyimas. Wah, tidak terasa ya di penghujung acara. Semoga apa yang dipaparkan oleh Kak Adin dan Kak Nurul dapat bermanfaat dan dapat diimplementasikan untuk kita semua. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih. Mohon maaf masih banyak kesalahan dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak. Semoga Terima kasih. Dadah. Terima kasih. Dadah. Dadah cantik.